Swastiastu anak-anak. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya anak ya. Baik, hari ini kita memulai pembelajaran darinya ya. Anak-anak harus semangat terus belajarnya. Walaupun anak-anak belajarnya melalui daring seperti ini ya. Nah, anak-anak, sebelum anak-anak memulai pembelajaran, ibu sudah menyuruh anak-anak untuk mengirimkan foto memakai seragam sekolah ya, itu sebagai absen anak-anak di pagi hari ini. Nah, setelah itu anak-anak untuk memulai pembelajarannya, anak-anak bisa melihat link yang nanti ibu bagikan di WA group ini ya anak-anak. Nanti ibu akan share link video pembelajaran kita, yaitu dengan materi Trikaya Parisuda. Setelah itu anak-anak akan ibu berikan tugas ya anak ya. Nah, tugas itu ada di lembar LKPD yang sudah ibu share juga di WA group ini anak ya. Nah, apabila anak-anak nanti mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang ibu berikan, anak-anak bisa bertanya langsung dengan ibu guru ataupun bisa belajar bersama orang tuanya di rumah ya anak ya. Nah, nanti hasil dari tugas itu anak-anak bisa langsung kirim ya, hasil tugas anak-anak di rumah bisa langsung dikirim ke WA group ini ya anak ya. Nanti setelah anak-anak mengirimkan hasil dari tugas itu, nanti ibu akan memberikan nilai juga ya nak ya.
Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga semuanya sehat ya nak ya. Kita ya bertemu lagi di pembelajaran ketiga ya, yaitu kita akan mempelajari contoh pelaksanaan ajaran Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelumnya Ibu mengucapkan salam Panganjali. Om Swastiastu. Anak-anak sekalian ya, di pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran ya. Walaupun pembelajaran kita tetap melalui online atau daring, tapi anak-anak tidak boleh mematahkan semangatnya untuk selalu rajin belajar di rumah ya nak ya, dan mengerjakan tugas-tugas yang akan Ibu berikan kepada anak-anak semua. Baik anak-anak ya, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita mengucapkan Gayatri Mantram dan Dainika Upasana yang akan langsung Ibu pimpin ya nak ya. Mengambil sikap pada asana, sikap sempurna, pejamkan matanya. Asana Om Rasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha. Pranayama. Kara Sudana Om Sudamam Swaha. Om Ati Sudamam Swaha. Tangan Amustikarana. Gayatri mantra mulai. Om 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 Swa Tat Sawitur Warenyam Bargo Dewasya Diamahi Diwayuna Prachodayat. Om Burbuah Swa Tat Sawitur Warenyam Bargo Dewasya Diamahi Diwayuna Prachodayat. Om Burbuah Swa Tat Sawitur Warenyam Bargo Dewasya Diamahi Diwayuna Prachodayat. Om Santi Santi Santi. Om. Baik anak-anak, kita lanjutkan mengucapkan Dainika Upasana. Cakupkan tangan di dada. Ucapkan Dainika Upasana. Om Awignam Astu Namosidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Sudah anak-anak semuanya ya? Nah, kalau sudah ya, kita bersama-sama sudah melaksanakan Gayatri Mantram dan mengucapkan Dainika Upasana. Nah, anak-anak, Ibu minta anak-anak untuk absen ya. Seperti biasa, absen anak-anak memakai seragam sekolah ya. Lalu nanti kalian foto dan fotonya dikirim ke WA grup ya anak ya, sebagai absen anak-anak di pagi hari ini. Baik anak-anak ya, sebagai ya warga negara Republik Indonesia, kita perlu mewujudkan cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia agar anak juga lebih semangat lagi belajar di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Silakan anak-anak mengamati atau melihat video yang akan Ibu tampilkan.
Ayo anak-anak ikut bernyanyi ya. Solid Kids. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah anak-anak ya. Tadi kita bersama-sama sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, agar anak-anak lebih semangat lagi belajar di pagi hari ini. Nah, baik anak-anak ya. Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran di pagi hari ini ya, jadi hari ini kita melanjutkan materi ya, yaitu contoh-contoh pelaksanaan Trikaya Parisuda ya. Jadi itu yang akan kita pelajari di pagi hari ini ya. Contoh-contoh pelaksanaan Trikaya Parisuda. Apa saja ya contoh-contoh pelaksanaan Trikaya Parisuda? Kita lihat anak-anak. Ya, ini anak dilihat ya di videonya ya. Ada contoh berpikir yang benar. Apa saja contoh berpikir yang benar anak-anak? Dilihat ya. Contohnya ya, berdoa untuk kebaikan ya. Berpikir positif, tidak iri hati, selalu berpikiran baik untuk orang lain ya. Jadi itu anak-anak contoh kita berpikir yang baik, berdoa untuk kebaikan, berpikir positif, tidak iri hati ya. Ini yang terpenting, tidak iri hati kepada siapapun itu anak-anak ya. Dan selalu berpikiran baik untuk orang lain.
Nah, anak-anak sekalian ya, agar anak-anak lebih memahami apa contoh dari berpikir yang baik, Ibu akan menampilkan sebuah video. Anak-anak bisa melihat ya video yang akan Ibu tampilkan. Mari berdoa bersama Ayu dan Agus. Anak-anak ya, berdoa itu ya adalah salah satu contoh pelaksanaan berpikir yang baik. Rapitwa utama ditanam, utadita magawan surya syawayam, devanam sumatau syama. Oh iya, hampir lupa baca doanya. Om Gangga Amarta Sarira Sudamam Swaha. Itu adalah doa sebelum mandi anak ya. Doa Ayu, sebelum mandi. Agus, Nah ini anak-anak dilihat ya. Ini doa sebelum makan anak-anak. Diperhatikan. Baca doa dumun. Ayo dibaca. Manugraha Amartadi Sanjiwani Yanama Swaha. Itu doa sebelum makan ya nak ya. Wah, sudah jam 6. Ayo sembahyang dulu. Adik, ibu yang pamit deh. Alam deh. Ayo Nana Pada sana, Nah ini anak. Panganjali, Om Swastiastu. Doa sebelum belajar. Belajar. Om Awiganamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Doa selesai belajar. Om Dewa Suksema Parama Acintya Yanama Swaha Sarwa Karya Rasi dan Tam. Om Santi 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 Om. Nah itu anak-anak ya. Itu doa sehari-hari yang kalian lakukan ya. Baik anak-anak sebelum mandi, baik anak-anak sebelum makan, baik anak-anak juga sebelum belajar ya. Jadi dengan kita melakukan atau mengucapkan doa dalam kehidupan sehari-hari, berarti anak-anak sudah mengamalkan manacika parisuda atau berpikir yang baik anak-anak ya. Ya, jadi anak di rumah bisa melakukan doa ya sebelum melakukan kegiatan. Itu sudah berarti anak-anak sudah mengamalkan ajaran manacika parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak kita lanjut lagi. Nah, ini yang kedua ya, contoh berkata yang benar anak-anak ya. Apa saja sih contoh berkata yang benar dalam kehidupan sehari-hari ya? Banyak yang dapat kita lakukan. Misalnya, berkata sopan pada yang lebih tua. Sudahkah anak-anak melakukannya? Sudah pastinya ya. Ya, selalu berkata yang baik pada semua orang, selalu menebarkan senyum, selalu berkata jujur, selalu berkata yang manis dan menyenangkan. Nah, itu adalah contoh berkata yang baik anak-anak, berkata yang benar. Anak juga tidak boleh berbohong kepada orang tua atau kepada orang lain. Itu juga termasuk contoh berkata yang benar ya. Jadi kalau bertemu dengan orang tua atau yang lebih tua, anak-anak harus berkata yang sopan ya. Tidak boleh berkata yang kasar, baik kepada siapapun anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak bisa juga melihat video yang akan Ibu tampilkan ya.
yaitu contoh berkata yang benar atau contoh pelaksanaan wacika parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Ayo anak-anak perhatikan ya, perhatikan video yang diputar. Contoh wacika parisuda atau berkata yang baik. Hai teman-teman, hari ini Budi ulang tahun loh. Makanya Brili mau kasih kado untuk Budi. Ayo nak perhatikan Selamat nak. datang Kak Brili. Apa isi dari video ini? Selamat ulang tahun Budi. Nih kado dari Kak Brili dan Rilo. Asik. Ada apa Kak Brili? Oh iya, pasti mau kue ya. Ma, ambilkan kue untuk Kak Brili. Cepat Ma. Ih Budi, kok kamu tidak sopan sih? Hah, tidak sopan kenapa Kak Brili? Masa karena telat memberi kue, Budi dipanggil tidak sopan? Bukan masalah kue, Budi. Kamu lupa berterima kasih tadi saat diberi kado. Iya, kamu juga tadi tidak sopan ke Bibi. Seharusnya saat meminta bantuan orang lain, kamu menggunakan kata tolong di depan. Jangan menyuruh seenaknya seperti tadi Budi. Terima kasih. Tolong. Tapi kan tadi Kak Brili memberi kado, bukan kasih. Budi juga tidak sedang dalam bahaya. Kenapa harus teriak tolong? Begini, Budi. Memang sudah seharusnya kita mengucapkan tolong jika kita ingin meminta bantuan orang lain. Tidak hanya pada saat kita dalam bahaya saja. Selain itu, kita juga harus mengucapkan terima kasih saat kita menerima sesuatu dari orang lain, baik itu hadiah maupun bantuan. Iya Budi, jika kita tidak mengucapkan terima kasih sesudah menerima bantuan atau hadiah dan tidak mengucapkan tolong sebelum meminta bantuan orang lain, kita akan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun. Budi tidak mau dicap sebagai orang yang tidak sopan kan? Jangan lupa nanti Budi juga harus minta maaf ke Ibu Budi karena menyuruh dengan tidak sopan tadi. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Lebih baik mengakui kesalahan dan meminta maaf daripada menyembunyikan kesalahan dan pura-pura tidak tahu. Wah, jadi selama ini Budi tidak sopan dong. Aduh, Budi minta maaf ya. Terima kasih Brilo dan Kak Brili sudah mengajari Budi. Tolong ingatkan Budi ya jika Budi melakukan kesalahan lagi. Bagus, pintarnya sepupu Anak-anak ya, itu tadi video yang sudah Ibu putar ya. Coba anak-anak sekarang perhatikan ya, apa isi video itu anak-anak. Nah, apabila ya anak-anak diberikan sesuatu oleh orang lain, seharusnya anak-anak mengucapkan terima kasih ya. Dan anak-anak kalau seandainya meminta bantuan kepada orang lain, jangan lupa juga ya, di awal meminta bantuan itu anak-anak mengucapkan kata tolong ya. Dan anak-anak mengucapkan apa? Kata yang harus sopan dan santun ya. Jadi itu anak-anak isi dari video ya. Anak-anak harus bisa berkata yang baik kepada orang lain anak-anak. Nah, sekarang dilanjut lagi anak-anak. Nah, yang ketiga ya, yaitu contoh berbuat yang benar atau contoh pelaksanaan Kayika Parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya anak-anak? Ayo perhatikan. Ada tidak menyakiti teman anak-anak. Terus membantu orang tua. Menolong sesama. Menyayangi semua makhluk hidup. Sudahkah anak-anak melakukannya? Ya, tentunya atau pastinya sudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak pasti sudah sering membantu orang tuanya di rumah ya, seperti membantu orang tuanya. Yang perempuan membantu memasak ya, yang laki-laki membantu ibunya menyapu di halaman ya. Itu adalah apa? Contoh kalian sudah berbuat yang benar kepada orang tua kalian di rumah ya. Dan apabila ada kawan yang sedang kesusahan ya, tentunya anak-anak harus apa? Harus membantu ya. Jangan malah anak-anak
meninggalkan kawan yang sudah susah ya. Kita harus saling membantu sesama. Anak-anak, sekarang Ibu juga akan memutar video ya, memutar video contoh pelaksanaan Kayika Parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ya. Lala suka berbagi. Kakek dan nenek Ayo anak datang. perhatikan videonya ya. Lala dan Raka senang sekali. Kakek dan nenek membawa banyak oleh-oleh. Nyam, semuanya makanan. Ayo lihat Enak, anak-anak. enak, enak. Apa Raka nanti isi berdecak. videonya ya. Diperhatikan. Asyiknya bersenda gurau sambil menikmati oleh-oleh dari kakek dan nenek. Makanan kita masih banyak. Bagaimana cara menghabiskannya? Tanya Lala. Kalian tak perlu memakan semuanya, ujar nenek. Benar, sahut Lala. Kita akan membaginya. Raka senang sekali membantu Lala memilah-milah makanan. Untuk tetangga, untuk teman-teman di sekitar rumah. Nyam, lezatnya. Ternyata berbagi itu mengasihkan ya. Oh iya, teman di sekolah juga kebagian dong. Lala senang sekali bisa berbagi. Anak jagoan suka berbagi. Nah, sudah anak-anak ya. Itu tadi video yang isinya yaitu contoh pelaksanaan Kayika Parisuda atau berbuat yang baik anak-anak ya. Jadi tadi isi video itu ya adalah apa anak-anak? Ya, Lala suka berbagi. Berbagi kepada siapa? Kepada teman-temannya anak-anak ya. Jadi Lala itu sudah apa? Sudah menjalankan perbuatan yang baik ya. Karena apa? Karena Lala suka berbagi anak-anak. Kita tidak boleh pelit kepada kawan ya maupun kepada orang lain ya. Jadi itu anak-anak contoh dari berbuat yang baik yang ada dalam video yang Ibu putar tadi. Contoh-contoh pelaksanaan Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi itu tadi ya materi contoh pelaksanaan Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ulangi lagi anak-anak ya. Ibu ulangi lagi ya. Jadi contoh pelaksanaan Trikaya Parisuda yang pertama yaitu apa? Contoh berpikir yang baik ya. Contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah anak-anak berdoa setiap hari, yaitu sudah apa? Menjalankan contoh dari berpikir yang baik anak-anak ya. Tidak iri hati kepada orang lain, itu juga contoh berpikir yang baik. Nah, yang kedua contoh pelaksanaan Wacika Parisuda ya. Contoh pelaksanaan Wacika Parisuda. Apa contohnya anak-anak? Banyak ya contohnya ya. Misalnya tadi anak-anak tidak boleh berbohong, harus berkata jujur ya, harus berkata sopan kepada siapapun. Nah, yang ketiga, contoh pelaksanaan Manacika Parisuda anak-anak atau berbuat yang baik. Apa contohnya? Contohnya seperti tadi yang Ibu putar ya di video adalah apa contohnya? Contohnya harus suka berbagi ya, apalagi menolong orang lain. Apalagi anak-anak membantu orang tuanya di rumah. Nah, itu contoh berbuat baik ya anak-anak. Ya, anak-anak harus menjalankan atau harus mengamalkan contoh pelaksanaan Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari anak ya. Ya, jadi itu materi contoh pelaksanaan Trikaya Parisuda. Nah, anak-anak sekalian ya, Ibu juga sudah mengirimkan LKPD-nya anak-anak di
WA grupnya ya, isinya juga sedikit materi tentang contoh pelaksanaan Trikaya Parisuda dan ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, seperti biasa anak-anak, kalau anak-anak tidak bisa atau mengalami kesusahan dalam mengerjakan tugas, kalian bisa bertanya langsung kepada ibu ya melalui WA grupnya. Nah, anak-anak sekalian, ibu akan memberikan semangat lagi kepada anak-anak ya untuk selalu rajin belajar di rumah ya, walaupun kita bertatap muka melalui online atau melalui daring ya, tapi tidak akan mematahkan semangat anak-anak untuk selalu belajar yang rajin di rumah ya. Anak-anak ibu adalah anak-anak yang pintar dan semangat ya, dan jangan lupa anak-anak selalu tetap jaga kesehatan anak-anak semuanya ya. Jangan sampai sakit ya, harus menjaga kondisi badannya agar selalu sehat ya. Dan jangan lupa ya, di pandemi ini tetap harus menjalankan protokol kesehatan ya. Kalau anak-anak keluar jangan lupa pakai masker, terus rajin cuci tangan ya, dan jauhilah kerumunan ya. Baik anak-anak, itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini ya, di pembelajaran yang ketiga ya, yaitu contoh pelaksanaan ajaran Trikaya Parisuda ya. Jadi anak-anak, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Dan Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan salam Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi anak-anak semua ya, dan sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat belajar online di rumah